Nah, Len, kita lanjut ke resensi buku. Ada foto, di situ ada Monsinyur Riana, kemudian Romo Hari, ada Mbak Anik dan dirimu. Nah, ini foto berbicara tentang apa sih, Len? Itu kayaknya ini ya launching OMK Learning. Jadi kami itu bikin program dari bukunya malah nggak aku bawa ya. Bukunya itu buku Sahabat Sepesiarahan judulnya. Nah itu adalah katekese dan pastoral orang muda. Nah disitulah kami jelaskan apa sih orang muda itu siapa. Terus kenapa kita harus mendampingi mereka. Di situ tuh ada semua. Tapi buku itu kan tidak mudah dibaca. Tidak mudah dibaca sehingga kami putuskan untuk membuat satu program belajar e-learning itu. Jadi orang bisa belajar dari situ. Nah itu pas launchingnya. Dan sebetulnya banyak juga sih. Misalnya aku boleh nunjukin nggak nih ya. Ada beberapa buku, kita tuh sebenarnya bisa bekerja sama. Kebetulan ini ada serial buku dari UCAT Indonesia. Karena anak muda itu ada satu strategi pastoral untuk mereka masuk dari pintu mereka, keluar dari pintu kita. Kita ingin mereka belajar tentang agama Katolik, tentang iman Katolik, tapi kita juga harus tahu cara-cara yang bisa mereka terima. Maka kayak coba katekismus Gereja Katolik, buku KGK itu yang tebelnya segaban itu, yang kalau buat ngelempar maling bisa gitu kan. Maukah orang muda baca? Nggak mau pasti. Maka UCAT Indonesia waktu itu kerjasama dengan Komkop KWI juga, bukunya di launching pada saat Indonesian Youth Day pertama, 2012 di Sanggau, Kalimantan Barat. Ini ada, ini aku kebetulan bawa, ini misalnya yang ini tentang katekismus, tapi ini lucu banget, karena formatnya juga tanya jawab. Misalnya bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak misalnya, apakah gereja itu lembaga demokratis? Karena kan seringkali kita dapat komplain tuh, kenapa sih Romo kok ini otoriter, mutusnya kok DPH begitu sih? Ya karena gereja memang bukan lembaga demokratis. Jangan dikira lembaga kayak negara yang kita bisa demo gitu ya. Kita pernah nggak sih demo di sini? Nggak ada ya umat demo gitu kan? Nggak bisa. Karena apa? Karena gereja itu teokratis. Kuasa itu diberikan Allah melalui para imam. Terus para imam juga memberikan delegasi melalui DPH. Nah itu yang harus dipahami. Nah itu lucu nih. Jadi formatnya tanya jawab. Tapi ini kan baru ajaran nih katekesenya kan. Tapi ada yang namanya ajaran sosial gereja. Itu bukunya aja nggak menarik tuh yang diterbitkan Dokpen KWI itu. Orang juga malas bacanya. Tapi ada yang namanya JUKET. Dan ini adalah kalau menurut aku ini adalah pendidikan politik terbaik yang bisa kita berikan. Karena kamu punya, kita ngomong nih sama OMK ya. Kamu punya ngerti nih ajarannya apa di UCAT. Tapi kamu juga ditunjukkan bagaimana caranya. Dan itu menarik. Dan kita punya contoh banyak sekali. Satu diantaranya Ibu Teresa yang sekarang jadi Santa Teresa dari Kalkuta itu kan sebetulnya dia melakukan gerakan politik. Meskipun yang dia lakukan adalah membantu gelandangan. Tetapi dengan dia membantu para gelandangan itu dipublikasikan dan dunia pandangan matanya terarah kepada India, mereka baru tahu bahwa ternyata India itu sangat tidak adil dalam penganggaran kepada orang miskin. Kan dikit sekali. Sehingga orang-orang dibiarkan mati di jalan-jalan. Wah, dunia kan mengecam. Akhirnya apa yang dilakukan India? India mengubah anggaran sehingga anggaran untuk orang miskin itu lebih besar. Nah, Ibu Teresa melakukan dengan cara-cara kasih. Nggak usah kita tuh demo-demo gitu kan. Nggak usah kita turunkan Jokowi, turunkan ini segala macam. Tapi karena kita melakukan itu, karena apa? Karena bonum commune itu yang harus diabdi, keadapan publik, bukan kepentingan politik semata. Nah, terus kemudian ada lagi yang namanya ini, kitab suci. Kitab suci itu juga tidak mudah dibaca, apalagi oleh OMK, pasti udah nggak minat banget kira setebal itu. Tapi ada Youth Bible. Youth Bible ini juga sederhana sekali bahasanya, menyenangkan, ada gambar-gambarnya juga gitu kan. Jadi anak muda itu diajak untuk tertarik. Dan yang lebih, ini yang terbaru nih, ini buku doa untuk orang muda, ini juga menarik. Karena seringkali buku-buku doa kita, itu juga untuk orang muda nggak menarik, males mau bacanya. Tapi dengan adanya buku doa orang muda ini, dia sangat terbantu. Itu sih, dan ini terbitan Canisius, sebetulnya dulu pernah ada sih di toko paroki kita ya, tapi sekarang Canisius sudah punya beberapa, di toko bukunya itu ada yang di katedral, tapi juga sudah ada di Tokopedia, jadi gampang belinya, mendapatkannya. Dan ini aku kalau buat murid-muridku seringkali ini tak jadikan hadiah.
Jadi kalau dia dapat prestasi apa itu kan, kayak misalnya satu muridku tuh ada yang pengen belajar politik. Waduh, aku bilang kan, kamu belajar politik gimana caranya? Aku kasih duket, dan dia seneng banget. Oh ternyata ini ya Bu, kamu tahu nggak sih? Ini sebetulnya ajaran, karena kami kan sekolah Katolik ya, ini ajaran sosial gereja loh. Tapi disitulah kamu belajar tentang kemiskinan tuh apa. Terus orang sakit itu apa. Terus martabat manusia itu bagaimana. Kekerasan itu bagaimana. Buruh, pekerja itu bagaimana. Itu dijelaskan dengan sangat gampang. Dan itulah strategi pastoral itu yang harus kita pegang. Masuk dari pintu mereka, keluar dari pintu kita. Kita mau ngajari mereka kitab suci, jangan bikin kursus kitab suci. Bikin lomba poster, bikin lomba, bikin video, bikin lomba konten kreatif lewat IG, tapi berdasarkan ayat kitab suci ini. Maka dia akan belajar dulu kan, ayat kitab suci ini apa sih maksudnya? Belajar juga dia pada akhirnya. Nah itulah strategi itu yang bisa dipakai. Nah kalau ada anak muda yang tertarik pengen punya buku ini, belinya bisa lewat Komkep nggak, Len? Atau harus pesan ke Komkep atau ke Canisius? Dulu sih pernah ada kerjasama, tapi itu sekarang sudah enggak kan. Dulu kan untuk yang UCAT itu bisa langsung pesan di Canisius sih, karena stok di Komkep juga nggak banyak sebetulnya. Jadi langsung ya, bagi anak muda yang kepengen punya buku ini, langsung nomor di bawah ini aja ke Canisius, nanti tinggal pesan.